dari kelas PDN 4A, nomor induk mahasiswa 1714516. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum Supply Chain Management. Sebelum itu, saya akan menyampaikan timeline pemaparan ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah company profile, yang ketiga adalah topik pertama, di mana saya mengambil dari makalah pertama, dan topik kedua dari makalah kedua. Selanjutnya adalah topik pertama, saya mengambil Supply and Distribution Fuel Terminal Tuban ke Integrated Terminal Surabaya via pipanisasi. Dan topik kedua adalah analisis forecasting kebutuhan FAME dalam rangka implementasi B30. Latar belakang dari topik pertama dan kedua adalah kegiatan penyaluran BBM di Fuel Terminal Tuban merupakan kegiatan yang penting karena proses penyaluran BBM dapat menjaga ketersediaan stok BBM di suatu SPBU maupun terminal BBM lain seperti di Integrated Terminal Surabaya. Nah, PT Pertamina sendiri memiliki visi yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, di mana Pertamina perlu menjaga keseimbangan antara supply and demand. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut bisa dilakukan dengan cara peramalan suatu kebutuhan BBM di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2015 sebagai wujud pemerintah dalam target implementasi B30. Untuk menjamin kelancaran distribusi tersebut, dengan menyeimbangkan antara supply and demand produk, khususnya produk biosolar di masa mendatang, maka perlu dilakukan adanya forecast biosolar. Tugas utama filter dan penyaluran. Selanjutnya, untuk tujuan dari topik pertama dan kedua adalah untuk mengetahui operasional penyaluran BBM dari Fuel Terminal Tuban ke Integrated Terminal Surabaya via pipanisasi. Yang kedua adalah untuk mengetahui prediksi kebutuhan FAME di masa yang akan datang dan untuk mengetahui tingkat kenaikan kebutuhan throughput biosolar. Selanjutnya adalah company profile dari Fuel Terminal Tuban. Fuel Terminal Tuban ini merupakan salah satu terminal BBM di bawah Marketing Operation Region 5 Surabaya, di mana Fuel Terminal Tuban ini dibangun pada tahun 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Desember 2009. Fuel Terminal Tuban ini menerima BBM dari impor luar negeri dan kilang domestik milik Pertamina melalui jalur transportasi laut menggunakan tanker, serta menerima suplai produk pertama dari kilang Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI Tuban melalui pipanisasi. Fuel Terminal Tuban beralamatkan di Jalan Tanjung Awar-Awar, Dusun Roman, Kecamatan Jenu, Tuban. Dengan Fuel Terminal Tuban ini luas areanya adalah 60 hektare. Nah, produk yang disalurkan dari Fuel Terminal Tuban ini adalah premium, pertalite, pertamax, solar, dan biosolar, di mana throughput perharinya adalah 21.842 KL. Penyimpanan tangki timbun di Fuel Terminal Tuban adalah 12 tangki timbun dengan kapasitas 470.000 KL. Customer-nya adalah retail customer, industri company, bunker vessel, power plant, dan fuel terminal Tuban. Fuel terminal lainnya. Nah, dapat dilihat fuel terminal Tuban berlokasi di sebelah selatannya kilang TPPI. Maka dari itu, untuk proses penerimaan via tanker menggunakan jeti milik TPPI yang dibantu dengan single point mooring. Jadi ketika penerimaan menggunakan single point mooring yang nantinya akan disalurkan ke Fuel Terminal Tuban dari jeti ini menggunakan pipanisasi. Dapat dilihat seperti pada gambar.
Selanjutnya adalah pola supply dan distribusi fuel terminal Tuban. Di sini adalah flow pola supply and distribusinya. Yang pertama, permintaan dari customer, yang mana dari permintaan customer ini ada alur finansial dan informasi yang diintegrasikan ke bank, lalu dilanjutkan ke MOR, dan dari MOR 5 ini nanti diintegrasikan ke supplier, di mana ada alur informasi dan alur finansial, dan juga ke patra niaga. Untuk ke supplier sendiri yang nantinya akan menyuplai produk ke fuel terminal Tuban. Namun sebelum penerimaan produk dari supplier ini dilakukan quality control terlebih dahulu. Ketika produk BBM yang disalurkan oke, maka akan ditimbun di tangki timbun fuel terminal Tuban, yang dimana diatur oleh control room. Selanjutnya akan didistribusikan melalui pipanisasi dan mobil tangki. Untuk mobil tangki ini nantinya dari patra niaga dan disalurkan ke customer. Untuk distribusi melalui pipanisasi ini ke Integrated Terminal Surabaya. Selanjutnya adalah flow fisik. Flow fisik di sini dapat dilihat yang pertama dari permintaan customer, yaitu SPBU, TNI Polri, industri, di mana ada alur finansial dan alur informasi yang dilanjutkan ke bagian finance ke bank, lalu dari bank ke MOR. Dari MOR ini terdapat alur informasi dan finansial. Sudah dijelaskan tadi pada slide sebelumnya. Namun di sini saya akan memperjelas produk yang disalurkan juga. Dari impor, ini dari Malaysia dan Singapura, bahan bakar yang disuplai ke fuel terminal Tuban adalah premium dan pertamax. Untuk TPWI Tuban menggunakan BBM yang disalurkan adalah pertamax. Dan PT Wilmar Nabati ini produk yang disalurkan adalah produk FAMI, menggunakan mobil tangki ke fuel terminal Tuban. Setelah itu, di fuel terminal Tuban ini menerima produk yaitu premium, pertamax, solar, dan FAMI. Setelah itu, fuel terminal Tuban akan menyalurkan menggunakan mobil tangki ke customer. Produk yang disalurkan adalah premium, pertalite, pertamax, dan biosolar. Di mana pertalite sendiri adalah blending antara premium dan pertamax. Untuk biosolar merupakan blending antara FAME dan solar. Selanjutnya, fuel terminal Tuban ini melakukan supply menggunakan pipanisasi ke Integrated Terminal Surabaya, yaitu produk yang disalurkan adalah premium, pertamax, dan solar. Dan dilanjutkan menggunakan mobil tangki ke Integrated Terminal Surabaya, yang nantinya juga akan disalurkan ke customer. Nah, yang pertama adalah topik pertama yang saya ambil, supply and distribution fuel terminal Tuban ke Integrated Terminal Surabaya via pipeline. Operasi penyaluran via pipeline ke Integrated Terminal Surabaya yang pertama, proses pengiriman berdasarkan hasil koordinasi dari kedua belah pihak, yaitu FT Tuban dan IT Surabaya. Jadi, Integrated Terminal Surabaya ini akan meminta kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dari Integrated Terminal Surabaya ke fuel terminal Tuban. Setelah itu, komunikasi ini bertujuan untuk memastikan ada tidaknya stok BBM yang dibutuhkan oleh Integrated Terminal Surabaya ini. Setelah itu dilakukan pemesanan, dan setelah dilakukan pemesanan, maka dilanjut transfer pipeline produk.
Nah, untuk produk dari tangki timbun yang akan dikirim melalui pipa masuk ke dalam pompa suction. Lalu pompa suction ini akan membangkitkan rate dan pressure ke Integrated Terminal Surabaya. Setelah itu, BBM akan masuk ke metering yang dipakai dalam transfer pipeline. Adalah flow meter. Nah, parameter yang bisa dilihat adalah flow meter. Dalam flow meter adalah flow rate, quantity, dan density. Setelah itu, BBM akan masuk ke pompa transfer, dan pompa transfer ini yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan pressure karena jarak dari Fuel Terminal Tuban ke Integrated Terminal Surabaya adalah 139 km. Selanjutnya, transfer pipeline berlangsung. Transfer pipeline ini produk yang ditransfer itu sesuai dengan kebutuhan pada pihak Integrated Terminal Surabaya. Karena sistem yang digunakan adalah single line multi product, di mana dalam satu pipa itu terdapat lebih dari 3 produk. Terdapat lebih dari satu produk. Karena single line multi product ini terdapat lebih dari satu produk, yaitu solar, premium, dan pertamax, di mana premium ini menjadi produk interface. Interface sendiri merupakan produk yang dapat terkontaminasi. Transfer pipeline ini berlangsung selama 26 jam dari Fuel Terminal Tuban ke Integrated Terminal Surabaya. Selanjutnya adalah topik kedua, yaitu analisis forecasting kebutuhan FAME dalam rangka implementasi B30. Di sini saya mengambil data throughput biosolar dan FAME tahun 2018 dan 2019. Nah, data throughput biosolar dan FAME ini adalah B20, di mana 20% FAME dan 80% solar. Analisa data adalah korelasi dan regresi, di mana korelasi dan regresi ini untuk mencari hubungan antara kedua produk tersebut. Didapat hubungannya adalah 76,32%, dan didapat rumus regresi yaitu min 495 ditambah 0,2108x. Selanjutnya dilakukan uji asumsi. Uji asumsi dilakukan dengan uji normalitas, di mana data yang berdistribusi normal itu harus lebih dari 0,05 p-value-nya. Yang kedua adalah autokorelasi, yaitu 1 sampai 4. Di sini terdapat autokorelasi dari data throughput tersebut, yaitu 2,12083. Selanjutnya adalah pola data. Nah, pola data dari throughput biosolar adalah bersifat random variasi. Pola data menunjukkan adanya tren setiap 6 periode mengalami penurunan. Nah, dari pola data tersebut dapat dilihat bahwa pola data tersebut adalah tren dan musiman. Setelah itu, metode analisa yang dipakai ketika pola data tersebut adalah trend analysis, decomposition, dan Winter method. Dapat dilihat untuk pola data tersebut, metode analisa yang dipakai adalah 3 metode ini. Dari 3 metode ini dapat kita ketahui ukuran akurasi peramalan yang terkecil, karena semakin kecil ukuran akurasi peramalan, maka metode tersebut lebih akurat. Dari ketiga ini, maka dipilih metode decomposition. Dari decomposition ini terdapat 2 metode, yaitu multiplikatif dan aditif. Maka dari 2 metode ini, dekomposisi, dipilihlah metode dekomposisi aditif, karena nilai atau ukuran akurasi peramalan terkecil dilihat dari MAPE, MAD, dan MSD, yaitu decomposition aditif. Setelah itu, dapat dilakukan forecast biosolar menggunakan metode decomposition aditif. Berikut gambar decomposition aditif model dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, dan untuk data throughput forecast 2 tahun ke depan
dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya, kita bisa mengetahui kebutuhan FAME dengan rumus yang sudah didapat tadi, yaitu FAME sama dengan negatif 495 ditambah 0,2108 biosolar. Nah, selanjutnya, karena produk yang kita input adalah FAME 20%, maka dari itu forecast yang dihasilkan juga FAME sebesar 20%. Karena Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2015 menanamkan mulai Januari menggunakan B30, maka dari itu kita perlu merubah data FAME 20% menjadi B30 dengan cara hasil forecast FAME 20% ini ditambah hasil forecast biosolar dikalikan 10%. Maka didapat kebutuhan FAME 30% seperti pada tabel di sebelah kanan. Pada tahun 2020 dan 2021 diketahui kebutuhan FAME 30% selama 24 bulan mendatang. Nah, selanjutnya presentase kenaikan biosolar ini dapat dilihat dari perhitungan presentase throughput yang mengalami kenaikan 18,46% dari tahun 2018 sampai 2021. Nah, presentase kenaikan kebutuhan biosolar ini akan mempengaruhi tingkat kebutuhan FAME. Nah, faktor penyebab kenaikan throughput biosolar ini yang pertama karena adanya kebijakan pemerintah dalam implementasi B30. Yang kedua, karena ada program dari pemerintah ini, maka pemerintah juga akan mengurangi angka impor solar. Yang ketiga, faktor karena mempengaruhi peningkatan kebutuhan FAME ini karena peran biosolar di dunia industri. Jadi banyak perusahaan seperti pembangkit listrik tenaga diesel, PT KAI, PT PLN menggunakan produk biosolar ini. Dan yang terakhir, karena peran biosolar dalam transportasi. Jadi bahan bakar B30 ini sangat ramah lingkungan, degradable, dan emisi yang dikeluarkan itu lebih rendah daripada emisi gas buang bahan bakar lainnya yang dari bahan bakar fosil. Baik, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.